Amitofo, selamat malam. Kali ini Sefu akan bercerita tentang kasus yang lagi viral di Cina, yaitu kasus Fat Cat atau Fei Mao. Jadi Fei Mao ini adalah seorang anak laki-laki yang pada tanggal 11 bulan 4 kemarin itu dia lompat dari jembatan ke sungai dan terakhir mati. Jadi cerita anak ini adalah anak pemuda yang berusia 21 tahun yang berpacaran selama 2 tahun kepada seorang gadis yang lebih besar darinya sebanyak 6 tahun. Jadi gadis itu sekarang 27 tahun, dia 21 tahun. Jadi dia pacaran pada usia 19 tahun. Selama 2 tahun ini Fat Cat ini setiap kali permintaan cewek ini minta dibelikan apa saja, dia tanpa ragu mengirim uang terus. Dan selama 2 tahun ini dia berpacaran, mereka hanya bertemu 2 kali. Jadi si Fat Cat ini kenal dengan gadis ini dari apa? Dari games. Mereka berdua adalah pemain games. Dan ini si Fat Cat ini semenjak pacaran sama si gadis ini, dia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang dia bisa. Dia adalah seorang joki dari games. Jadi waktunya setiap hari itu kebanyakan 14 sampai 16 jam itu dia bermain game menjadi joki. Jadi selain makan, tidur, dan ke toilet, waktunya dia habiskan untuk main game selama 2 tahun ini. Jadi terakhir rencananya bulan 5 ini mereka akan menikah, tapi bulan 4 awal itu si gadis ini nama panggilannya ada Tang Chu. Tang Chu ini memutuskan hubungan dengan si Fat Cat, memutuskan sepihak. Jadi si Fat Cat ini sudah biasa diputuskan, karena kenapa? Kalau diputuskan hubungan, si Fat Cat akan mengirim uang lagi. Terus mereka sambung lagi. Jadi sering mereka putus hubungan. Tapi pada bulan 4 ini si Fat Cat berulang kali kirim uang kepada si Tang Chu ini. Tapi Tang Chu ini tidak mengangkat teleponnya. Sampai si Fat Cat ini mengirim uang semuanya dia habiskan untuk dikirim kepada Tang Chu. Tang Chu sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Jadi si Fat Cat ini berpikir dia sudah sangat putus asa, dia tidak memiliki cara lagi untuk menyambung hubungan mereka karena dia sudah tidak punya uang lagi. Jadi terakhir dia tidak bisa berpikir panjang, terakhir dia lompat dari jembatan itu pada jam 12 malam. Jadi kasus ini sangat viral di Cina ini. Kenapa? Karena ini mereka membayangkan seorang pemuda yang begitu setia, begitu mencintai seorang gadis. Mengapa perasaannya dipermainkan? Terakhir melalui kakak dari si Fat Cat ini, mereka mengetahui bahwa si Fat Cat ini sampai makan pun sangat hemat sekali. Dia benar-benar merasa lapar baru memesan makanan. Dan dia hanya memesan makanan murah, makanan sayur-sayuran. Tidak berani memesan makanan enak, daging atau ikan atau yang mahal. Semua yang dia pesan adalah makanan murah selama 20 tahun ini. Selama 2 tahun ini. Jadi mereka membayangkan betapa murninya perasaan si Fat Cat ini. Bahkan presiden mereka Chiang Cheng-ping, presiden mereka menobatkan pada tanggal 11 April itu adalah hari apa? Hari cinta sejati. Hari cinta sejati sedunia, karena mereka sangat berturut duka cita atas kepergian Fat Cat. Jadi kita kembali lagi melihat dari latar belakang Fat Cat ini. Fat Cat ini adalah berasal dari kampung Hunan, dari kampung. Mereka adalah keluarga petani, dan Fat Cat ini dibesarkan oleh nenek luarnya. Jadi ini nenek luarnya ini menjaga 3 orang. Jadi Fat Cat ini masih ada 2 saudaranya dijaga oleh nenek ini. Kenapa bisa dijaga neneknya? Karena papa mamanya bercerai selagi dia masih muda. Jadi namanya mereka kehidupan di nongchong, di kampung itu. Jadi kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Neneknya hanya berpikir, saya hanya bertugas memberimu makan dan bersekolah. Yang lainnya kamu belajar sendiri. Jadi dari kecil ini si Fat Cat ini sangat kekurangan kasih sayang. Makanya begitu dia ke kota mengikuti kakaknya ke kota di Chongqing, kota besar. Pada saat dia mulai bermain mainan ini dan ketemu dengan seorang cewek
Tangju ini hanya beberapa kata manis. Dia semuanya serahkan kepada si Tangju ini. Hanya panggilan. Mereka di Cina itu suka berpacaran itu memanggil pacarnya itu sebagai suamiku. Hanya kata suamiku, setiap dia cewek ini ada permintaan dia menyebut suamiku, suamiku. Jadi si Fat Cat ini menganggap apa? Menganggap benar bahwa cewek ini adalah cinta sejatinya, maka dia menyerahkan semuanya untuk cewek ini. Jadi kita sebagai orang tua, ini sesungguhnya berhubungan dengan latar belakang pendidikan yang dia terima dari kecil. Jadi sebagai orang tua itu kita harus berusaha dari kecil itu kita harus memberikan kasih sayang yang cukup. Apalagi sekarang, zaman sekarang itu mungkin perlu kedua orang tua untuk bekerja baru bisa mencukupi kebutuhan dan pendidikan anaknya. Tapi jangan lupa apalagi kasih sayang dan banyak-banyak ajaran tentang bagaimana besarnya ia, bagaimana apa yang harus dia hadapi ketika dia keluar dari rumah. Itu harus sering dibicarakan, sering diajarkan, sering diberitahukan kepada anak. Jadi kita jangan seperti orang tua yang zaman sekarang, orang tuanya sering pergi hebring, sering pergi healing, kalau pulang di rumah masing-masing lihat HP, anaknya lihat HP atau belajar, orang papa mamanya masing-masing lihat HP. Jadi anak itu dunianya yang dia ketahui dari HP. Jadi tidak tahu apa yang dia lihat. Informasi apa yang masuk kita tidak mengetahui. Jadi dari kecil lebih banyak perbanyak dan menemani si anak. Kalau misalnya kita terlalu sibuk karena harus mencukupi kebutuhan, kita harus menemani waktunya itu dengan berkualitas. Jadi kasus Fei Mao ini, kasus Fat Cat ini bisa kita ceritakan kepada anak kita dan kita beri pengertian. Di sini Sifu ada rangkuman beberapa hal yang harus kita beritahu kepada anak. Misalnya, jika hanya dalam berpacaran, jika hanya satu pihak yang terus-menerus berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi, satu orang saja yang berkorban dan satu orang hanya menerima, tidak mau berkorban, tidak mau memberi sedikit pun, berarti hubungan ini sudah tidak sehat, sudah tidak seimbang, sudah setimpang. Jadi ini bukanlah hubungan yang bisa berakhir baik dalam berpasangan, dalam mencari pasangan atau dalam berpacaran. Jangan satu orang merasa dia di bawah dari pasangannya, dia merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa gagal, merasa tak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasangannya. Dia melihat bahwa pacarnya atau pasangan ada orang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Dia mengagumi pacarnya. Jadi hubungan ini pun tidak sehat. Kenapa? Karena dia sudah akan kehilangan diri sendiri. Dia merasa dirinya tak ada apa-apanya dibandingkan pacarnya. Jadi pada saat ada suatu konflik atau bagaimana, dia pasti akan pasti akan mengorbankan dirinya. Tapi bila terakhir ditinggalkan, mungkin dia akan mungkin dia akan mengorbankan dirinya, akan kehilangan dirinya. Karena kenapa? Dia menganggap dirinya selama ini tak ada apa-apanya. Yang di matanya, di hatinya adalah pasangannya. Jadi pada saat pasangannya meninggalkan dia, jadi dia kehilangan tujuan hidup. Terakhir dia melakukan atau mengambil jalan pendek. Kita juga harus memberitahu anak kita bahwa cinta itu, saling mencintai itu adalah lebih banyak perasaan positif, merasa bahagia, merasa senang, merasa damai, merasa semangat, merasa disayangi, dicintai. Jadi bila dalam berpacaran, dalam hubungan itu lebih banyak perasaan negatif, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan kecewa, perasaan sedih, banyak perasaan negatif yang didapatkan. Berarti hubungan itu bukanlah hubungan cinta. Hal ini harus diperhatikan, harus lebih diperhatikan. Yang terakhir, harus memberitahu anak kita bahwa kesulitan atau rintangan atau penderitaan, kepedihan seberat apapun, orang tua harus mengatakan bahwa mereka ada di sampingnya. Jadi dia tidak sendiri, dan memberitahukan bahwa waktu akan
menghapus luka itu,